Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Wardatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 181520122. Saya mengambil praktikum profesi lapangan dengan judul Layanan Konseling Individual menggunakan pendekatan Client Center untuk mengatasi rasa kurang percaya diri pada calon pengantin. Pengertian konseling individual. Layanan konseling individual adalah pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseli dalam rangka untuk membantu konseli dalam mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan pribadinya. Pengertian konseling individual menurut para ahli. Menurut Prayitno, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah, yaitu konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Menurut Willis, konseling individual adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, menurut Oren, konseling individual adalah relasi antar pribadi yang dinamis oleh dua orang yang berusaha memecahkan masalah dengan mempertimbangkan secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya orang yang mempunyai kesulitan dibantu oleh yang lain untuk memecahkan masalahnya atas penentuannya sendiri. Menurut Soekardi dan Kusmawati, konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Tujuan konseling individual. Tujuan konseling individual adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian, membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Selanjutnya, teknik-teknik konseling individual. Yang pertama, perilaku attending. Yang kedua, empati. Yang ketiga, refleksi. Yang keempat, eksplorasi. Yang kelima, paraphrasing. Yang keenam, open question. Yang ketujuh, close question. Yang kedelapan, dorongan minimal. Yang kesembilan, interpretasi. Yang kesepuluh, directing. Yang kesebelas, menyimpulkan sementara. Tahap-tahap konseling individual dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap awal konseling, yang kedua ada tahap pertengahan, yang ketiga ada tahap akhir konseling. Selanjutnya, pengertian pendekatan client center. Client center sering dikenal dengan teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Ciri-ciri client center menurut Roger. Pertama, klien dapat bertanggung jawab, memiliki kesanggupan dalam memecahkan masalah, dan memiliki perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya. Yang kedua, menekankan dunia fenomenal klien dengan empati dan pemahaman terhadap klien. Terapis memfokuskan pada persepsi diri klien dan persepsi klien terhadap dunia. Yang ketiga, prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologis manusia itu berakar pada manusia itu sendiri. Yang keempat, efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan non-posesif, dan empati yang akurat. Yang keenam, pendekatan ini bukanlah suatu sekumpulan teknik ataupun dogma, tetapi berakar pada sekumpulan sikap dan kepercayaan, di mana dalam proses terapi dan klien memperlihatkan kemanusiawiannya dan partisipasi dalam pengalaman pertumbuhan.
Tujuan pendekatan client center. Tujuan dari client center adalah untuk membina kepribadian klien secara integral, berdiri sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Maksud dari kepribadian integral yaitu kesesuaian antara gambaran tentang diri yang ideal dengan kenyataan diri yang sebenarnya. Maksud dari kepribadian berdiri sendiri yaitu mampu menentukan pilihan sendiri atas dasar tanggung jawab dan kemampuan, tidak tergantung pada orang lain. Proses konseling dengan menggunakan pendekatan client center. Yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individu. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memudahkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Selanjutnya ada dengan redefinisi pengalaman, individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Terakhir yaitu wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Studi kasus di KUA Kecamatan Serang. Pada tanggal 18 Oktober, ada calon pengantin laki-laki yang datang ke KUA untuk mengurus berkas-berkas pengadministrasian. Tetapi, calon pengantin laki-laki ini yaitu FP, nama disamarkan, memiliki permasalahan yaitu tidak percaya diri dan merasa khawatir untuk menghadapi pernikahan dikarenakan memiliki cacat fisik akibat kecelakaan. Maka saya akan membantu FP dengan proses konseling agar FP dapat menghilangkan rasa khawatir dan tidak percaya dirinya agar kelak dapat menjalankan kehidupan setelah menikah dengan harmonis dan optimis. Pendekatan client center ini yang menurut saya cocok digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Karena pada pendekatan ini, konseli yang memutuskan dan memberikan solusi apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Konselor hanya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.